Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kelas lembaga keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Adapun arti penting daripada pengawasan, itu merupakan salah satu bidang pengawasan yang paling penting adalah bidang keuangan, karena bidang keuangan sangat banyak dan mudah terjadi kasus penyimpangan. Demikian pula terhadap perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan juga perlu dilakukan pengawasan. Tugas pengawasan untuk lembaga keuangan ini dilakukan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan pengawasan. Secara umum tujuan dilakukannya pengawasan adalah: satu, agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang kedua, agar jangan sampai terjadi penyimpangan, artinya keluar dari yang telah direncanakan. Yang ketiga, mengurangi niat karyawan untuk melakukan penyimpangan dengan cara membuat seseorang menjadi bekerja dengan baik. Yang keempat, memudahkan pencegahan, artinya jika ada indikasi atau gelagat akan adanya penyimpangan, maka mudah untuk diambil tindakan pencegahan. Yang kelima, pengendalian biaya, artinya dengan adanya pengawasan maka biaya yang tidak keluar dapat diminimalkan. Dan yang keenam, agar tujuan perusahaan tercapai, artinya jika semua aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pencapaian target akan mudah tercapai. Adapun visi dan misi dari Otoritas Jasa Keuangan, visinya adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Adapun misi daripada OJK, satu, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, memudahkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu agar seluruh kegiatan jasa keuangan, satu, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, agar melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dan tugas OJK, fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ada petugas OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan bagi lembaga-lembaga: A, perbankan; B, pasar modal; C, asuransi; D, dana pensiun; E, lembaga pembiayaan; F, pegadaian; G, lembaga penjaminan; A, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; E, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan; dan J, penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan. Adapun wewenang dari OJK meliputi A, tugas pengaturan, dan B, tugas pengawasan. Arti penting dari OJK. OJK memiliki arti yang sangat penting tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, tetapi juga bagi dunia usaha atau bisnis. Bagi masyarakat, dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankan lewat lembaga jasa keuangan. Sedangkan bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat. Status dari kelembagaan OJK, satu, merupakan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Yang kedua, berstatus independen. Yang ketiga, berkedudukan di ibu kota negara.
Dan yang keempat, berkantor di dalam dan di luar negeri. Nilai strategis dari OJK ini adalah satu, integritas, yaitu bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang kedua adalah profesionalisme. Yang ketiga, sinergi, yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat, inklusif, yaitu terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Dan kelima, ada visioner, yaitu memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Berikutnya, perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Untuk perlindungan adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Jadi tadi materi berkaitan dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih.